Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahilladzi ja'ala kalimat at-tauhidi li'ibadihi khirzaw wa husna wa ja'alal baital atiqa masabatan linnasi wa amna wa akramahu bin nisbati ila nafsihi tashrifan wa tahsinan wa manna wa ja'ala ziyaratahu wa tawafa bihi hijaban bainal abdi wa bainal adabi wa majna. Wassalatu wassalamu ala Muhammadin nabiyir rahmah wa sayyidil ummah wa ala alihi wa sahbihi qadril haq wa sadatil khalqi wa sallama tasliman katsira. Amma ba'du. Labbaik Allahumma labbaik, labbaik la syarika laka labbaik, innal hamda wan ni'mata laka wal mulk la syarika lak. Kaum muslimin muslimat, pemirsa YouTube Mbah Munawar Channel, rahimakumullah. Konten YouTube kali ini berjudul berbicara tentang ibadah haji. Meskipun pada tahun ini juga tahun kemarin sedang melanda wabah COVID-19. Pada tahun ini pemerintahan Indonesia bahkan seluruh dunia menunda pelaksanaan ibadah haji dengan alasan COVID-19. Alasannya hifdzun nafsi, menjaga keselamatan jiwa. Menjaga keselamatan jiwa itu penting. Mudah-mudahan tahun depan COVID-19 segera sirna, sehingga para calon jemaah haji tahun depan bisa melaksanakan rukun iman yang kelima itu. Kaum muslimin muslimat rahimakumullah, bulan Dzulqa'dah, bulan apit, sesungguhnya calon jamaah haji persiapan pemberangkatan setelah mendapatkan bimbingan, setelah mendapatkan latihan manasik haji baik dari Kementerian Agama maupun dari para kiai, para ustadz, para guru tentang tata cara pelaksanaan ibadah haji. Konten YouTube kali ini sebagai tambahan bekal
sebagai bahan renungan untuk calon jemaah haji maupun siapa saja yang mengambil manfaat dari konten YouTube kali ini. Saudara-saudara kaum muslimin muslimat rahimakumullah, Allah berfirman dalam surah Ali Imran ayat 97, Bismillahirrahmanirrahim. Walillahi 'alan nasi hijjul baiti man istata'a ilaihi sabila. Dan mengerjakan haji adalah kewajiban manusia terhadap Allah, yaitu bagi orang yang sanggup mengadakan perjalanan ke Baitullah. Dari ayat ini dapat diketahui bahwa ibadah haji merupakan kewajiban manusia. Ibadah haji merupakan rukun Islam yang kelima. Dalam bahasa Jawa disebutkan rukun Islam itu jidat, rolat, lukat, patso, moji. Rukun Islam itu ada 5. 1 jidat, siji maca syahadat, asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna muhammadan rasulullah. Rukun Islam yang kedua rolat, loro salat, khususnya salat 5 waktu, zuhur, asar, maghrib, isya, dan subuh. Lukat nomor 3 zakat. Rukun Islam yang ketiga adalah zakat, baik itu zakat mal, zakat harta, maupun zakat fitrah. Patso jalur papat poso. Rukun Islam yang keempat adalah puasa yang wajib di bulan Ramadan. Moji nomor 5 ibadah haji. Yang kelima dari rukun Islam itu adalah ibadah haji. Bagi umat Islam yang mampu, wajib melaksanakan rukun Islam yang kelima, yaitu ibadah haji. Di samping kewajiban haji yang disebutkan dalam surah Ali Imran ayat 97, juga Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam bersabda, ayyuhan nas qad faradallahu alaikumul hajja fahajju man hajja lillah falam yarfuth walam yafsuk kharaja min dunubihi kayaumi waladadhu ummuh wal umratu ilal umrati kaffaratul lima bainahuma wal hajjul mabruru laisa lahu jazaa'un illal jannah. Wahai umat manusia, Allah telah mewajibkan kepada kamu semua untuk beribadah haji, maka berhajilah kamu semua. Barang siapa berhaji dengan niat karena Allah, tidak melakukan kata-kata kotor, tidak mengeluarkan ucapan-ucapan yang kotor,
tidak fasik, maka orang yang berhaji itu terbebas keluar dosa-dosanya sebagaimana orang itu dilahirkan dari ibunya. Satu umroh kepada umroh yang lain, pelaksanaan ibadah umroh dengan umroh yang lain itu bisa menghapus dosa-dosa di antara keduanya. Wal hajjul mabrur laisa lahu jazaa'un illal jannah. Haji yang mabrur itu tiada balasan kecuali surga. Kaum muslimin muslimat rahimakumullah, haji adalah menuju ke Baitullah dan tempat-tempat tertentu untuk melaksanakan amalan ibadah tertentu. Untuk dapat melaksanakan ibadah haji ada beberapa syarat wajib yang harus dipenuhi. Satu, Islam. Orang yang melaksanakan ibadah haji harus beragama Islam. Sebuah pengalaman begitu masuk kota Mekah, pintu gerbang bertuliskan dalam bahasa Arab mamnu'ud dukhul li ghairil muslim, dilarang masuk kecuali yang beragama Islam. Masuk kota Makkah saja harus beragama Islam. Dalam melaksanakan ibadah haji pun syarat wajibnya juga harus beragama Islam. Syarat wajib yang kedua, baligh, sudah cukup umur. Kalau ada seseorang yang punya kemampuan ekonomi, punya kemampuan finansial, punya uang, orang itu ketika beribadah haji dengan serta merta mengajak anak-anaknya yang belum balik. Bagaimana ini? Nabi bersabda, ayyuma sabiyyun hajja summa balaghul khinsa fa'alaihi ayyahujja hijjatan ukhra. Kalau ada seorang anak yang belum balik melaksanakan ibadah haji, maka anak itu kelak kalau sudah dewasa, sudah balik, maka masih berkewajiban haji lagi. Silakan dibaca dalam kitab Fiqh Sunnah jilid 1 halaman 640. Kaum muslimin muslimat rahimakumullah, syarat wajib haji yang ketiga adalah sehat akalnya, tidak mabuk, tidak gila, tidak ayang, dan lain sebagainya. Syarat wajib berikutnya adalah merdeka. Untuk Indonesia
merdeka ini sudah tidak ada bahasan, sudah tidak berlaku. Syarat wajib haji yang kelima adalah istita'ah, punya kemampuan, adanya transportasi, ada bekal untuk dirinya selama perjalanan dan keluarga yang ditinggalkan. Ada kendaraan, ada transportasi. Jauhnya perjalanan kita dari Indonesia ke Mekah, ke Madinah, dibutuhkan alat transportasi. Ada bekal. Bekal untuk apa? Untuk membayar biaya haji. Tahun ini kurang lebih 35 sampai 36 juta setiap orang. Untuk keperluan-keperluan lain dan untuk bekal keluarga yang ditinggalkan. Syarat wajib haji yang keenam, wa takhliyatut thoriq, aman dalam perjalanan. Dan yang ketujuh, wa imkanul masiri, sanggup untuk mengerjakan ibadah haji itu sendiri. Kaum muslimin muslimat rahimakumullah, bagaimana dengan haji untuk orang lain? Taukil, haji amanah, dan apapun namanya. Dalam sebuah hadis diriwayatkan an Abil Ghos Ibnu Husain annahu istastan Nabiyya sallallahu alaihi wasallam an hijjatin kanat ala abihi mata walam yahujja. Qala Nabiyyu sallallahu alaihi wasallam hujja an abika. Hadis riwayat Ibnu Majah. Dari Al-Ghaus bin Husain bahwa beliau meminta fatwa, meminta nasihat kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam tentang hajinya ayahnya yang sudah meninggal dunia, padahal ayahnya itu belum berhaji. Kemudian Nabi Muhammad SAW bersabda, hujja an abika, hajilah untuk ayah kamu. Hadis ini dibuat pegangan buat kita semuanya. Kalau ada orang meninggal dunia belum haji, ini boleh dihajikan oleh keluarganya, oleh anak-anaknya. Kaum muslimin muslimat rahimakumullah, oleh karena itu melalui YouTube kali ini saya ingin sampaikan, bagi kaum muslimin yang sudah mampu, segeralah untuk mendaftar untuk melaksanakan ibadah haji. Kalau orang sudah bercita-cita untuk melaksanakan ibadah haji, segeralah untuk berhaji.
Qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, man aradal hajja fal yata'ajjal fa innahu qad yamradul marid wa tadil ludzalla ta'lidul hajah. Nabi Muhammad SAW bersabda, barang siapa berkeinginan untuk melaksanakan ibadah haji, maka bersegeralah, karena sesungguhnya tidak tahu apakah orang itu akan jatuh sakit, apakah harta bendanya itu akan musnah, akan hilang, akan merugi, akan bangkrut, atau mendapat hajat. Banyak kebutuhan yang harus diselesaikan. Oleh karena itu, mumpung kita mungkin kalau punya kemampuan, segeralah untuk mendaftar untuk beribadah haji. Memang banyak godaan. Belum punya rumah, belum bangun rumah, rumahnya belum bagus. Anak-anak masih belajar, anak-anak butuh biaya, butuh di pesantren, butuh kuliah. Banyak godaan untuk beli tanah dan lain sebagainya, dan lain sebagainya. Memang untuk melakukan ibadah haji banyak godaan-godaan yang akan menyelimuti kita. Oleh karena itu, saudara, ketika punya kemampuan, punya minat, segera untuk mendaftarkan untuk berangkat haji. Sebuah kisah nyata. Beberapa tahun yang lalu ada seorang suami istri punya uang, siap uang di tangan sebanyak 70 juta, cukup untuk mendaftar 2 orang anak, cukup mendaftar untuk 2 orang, karena pendaftaran haji itu setiap orang ada 25 juta. Kalau untuk 2 orang berarti 50 juta. Kalau orang itu punya 70 juta, berarti cukup untuk mendaftar 2 orang suami istri, dan masih tersisa 20 juta. Ternyata terjadi godaan. Tetangga sebelah yang punya tanah berhimpitan, jejer dengan tanah suami istri yang akan daftar haji tadi. Tanah itu juga oleh penjual diminta 70 juta. Maka terjadilah kebingungan, apa untuk mendaftar ibadah haji, apa harus untuk membeli tanah yang ada di sebelahnya itu. Yang satu pengen langsung daftar haji, yang satunya kepengen beli tanah dulu, besok kalau punya uang lagi baru ibadah haji. Akhirnya 2 orang suami istri tidak ada yang mengalah. Maka pada saat itu bertemu dan ngomong sama saya langsung marah-marah, langsung minta keduanya untuk segera mendaftar haji. Akhirnya keduanya mengikuti saran saya. Hari berikutnya langsung untuk melaksanakan untuk mendaftar haji.
uang yang 70 juta tadi, yang 50 juta untuk mendaftar haji mahasiswa 25, 2 orang berarti 50 juta. Uangnya tersisa 20 juta. Kaum muslimin muslimat rahimakumullah, setelah keduanya daftar haji, uang tinggal 20 juta. Si penjual tanah datang lagi untuk tetap membeli tanahnya yang berharga 70 juta. Dan apa yang terjadi? Ternyata si penjual tanah tadi hanya segera butuh uang sebanyak 20 juta. Yang lainnya bisa dicicil, bisa dibayar di kemudian hari. Ringkasnya, alhamdulillah kedua orang tadi jadi mendaftar haji dan juga jadi membeli tanah. Dan kemudian karena hajinya itu masih menunggu 2 tahun, maka teman saya tadi bisa melunasi hajinya dan bisa melunasi bayar tanahnya. Masya Allah, alhamdulillah, akhirnya uang yang 70 juta tadi bisa untuk daftar haji, melaksanakan haji, dan juga bisa membeli, bisa melunasi, bisa membayar tanah yang ada di sebelah. Kalau toh teman saya tadi memilih untuk membayar tanahnya, bisa jadi belum terlaksana ibadah hajinya. Tetapi alhamdulillah, karena teman saya tadi memilih untuk mendaftar haji, maka justru haji bisa dilaksanakan, bayar tanah bisa dibayarkan. Oleh karena itu, saudara-saudara kaum muslimin muslimat rahimakumullah, kalau mempersiapkan diri, kalau siap dana yang ada, yang lain abaikan dulu. Segera untuk mendaftar haji. Insya Allah dengan segera mendaftar haji, kebutuhan-kebutuhan yang lain, kepentingan-kepentingan yang lain bisa tercukupi oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Demikian kurang lebih ini syarat wajib haji. Kemudian kami sambung bagian yang kedua tentang rukun-rukun haji. Mudah-mudahan ini sebagai bahan renungan, sebagai bahan kajian, sampai renggang-renggang untuk dapat dibaca, untuk dapat diputar dan sebagainya. Mudah-mudahan ada manfaatnya. Wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.